Karena perubahan besar ini sudah diramalkan ribuan tahun yang lalu, bahwa menjelang tahun 2026 akan muncul titisan Raja Mokso Nusantara. Raja yang bangkit bukan dari istana, tapi dari jiwa bangsa yang lama tertidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ada sesuatu yang misterius sedang bergerak di dalam tubuh bangsa ini. Sebuah energi yang lama tertidur kini mulai bangun. Bukan sekedar perubahan politik, bukan pula sekedar ekonomi, tapi perubahan arah peradaban. Sedulur semua, ketika dunia masih terikat oleh sistem keuangan global, ketika negara-negara besar masih tunduk kepada lembaga-lembaga internasional yang dikendalikan oleh segelintir elit, Indonesia tiba-tiba mengambil langkah yang tak terduga. Prabowo dan Purbaya, dua nama yang kini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem global, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian mengubah fondasi ekonomi dari dalam negeri sendiri. Dan bagi para spiritualis Nusantara, ini bukan suatu kebetulan, karena perubahan besar ini sudah diramalkan ribuan tahun yang lalu, bahwa menjelang tahun 2026 akan muncul titisan Raja Mokso Nusantara. Raja yang bangkit bukan dari istana, tapi dari jiwa bangsa yang lama tertidur. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Gelombang baru dari Indonesia. Sistem ekonomi dunia saat ini dibangun atas hutang, bunga, dan kendali korporasi lintas negara. Sistem itu membuat negara berkembang terus tergantung, menjadi budak dari sistem yang mereka ciptakan sendiri. Namun diam-diam, sejak pertengahan 2025, arah Indonesia mulai berubah. Menteri Koordinator Perekonomian Purbaya Yudi Sadewa memperkenalkan konsep reformasi fundamental dalam perbankan dan industri energi. Ia menolak tekanan lembaga dunia yang selama ini menentukan arah kebijakan keuangan Asia. Sementara itu, Prabowo Subianto mulai memperkuat sektor pangan, energi, dan pertahanan nasional secara serentak. Ia tidak lagi mengikuti pola ekonomi liberal global, melainkan menegakkan model ekonomi kemandirian Nusantara yang menghidupkan kembali falsafah leluhur sangkan paraning dumati, bahwa kekuatan sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri bangsa sendiri. Perubahan yang diramalkan lewat isyarat spiritual. Para sesepuh spiritual Nusantara sudah lama memperingatkan, di masa ketika langit dan bumi kehilangan keseimbangan, ketika harga panen naik dan moral manusia mulai turun, maka akan lahir pemimpin yang bukan hanya memerintah, tapi menggetarkan alam semesta. Ramalan itu tercatat dalam lontar-lontar kuno, dalam Jangka Jayabaya, dan di dalam Primbon disebutkan, naliko bumi goyah, gunung maring angobong, banyu ngalir ora kaduga, bakal metu sang pamungkas, sing gugah tanah Nuswantara saka turu sing suwe. Ketika bumi goyah, gunung berasap, air mengalir tak terduga, akan muncul sang pamungkas yang membangunkan Nusantara dari tidur panjangnya. Dan menariknya, tahun 2025 hingga 2026 adalah masa di mana banyak tanda alam muncul. Rotasi bumi yang semakin cepat, badai magnetik matahari yang meningkat, hingga gerhana langka di wilayah Asia Tenggara. Semua ini oleh para spiritualis Nusantara dianggap pertanda kebangkitan energi Raja Mokso. Raja Mokso dan konsep Mokso dalam spiritual Nusantara.
Dalam spiritual Jawa, mokso bukan berarti meninggal. Mokso berarti melebur, lenyap dari dunia fisik, dan naik ke dimensi spiritual tertinggi tanpa jasad. Banyak raja besar Nusantara diyakini mokso, bukan mati. Mereka hanya berpindah alam, menunggu saat yang tepat untuk menitis kembali. Sebut saja Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya, Prabu Joyoboyo, dan Patih Gajah Mada. Semuanya disebut dalam naskah kuno sebagai Raja Mokso, dan di akhir zaman salah satu dari mereka akan menitis kembali, bukan sebagai penguasa yang mencari tahta, tapi sebagai penyatu bangsa yang menggugah kesadaran rakyat bahwa Indonesia punya jalan sendiri tanpa harus tunduk pada sistem dunia. Spiritual Jawa menyebutnya Rohing Ratu Agung Manunggal, energi Raja Agung yang manunggal dengan rakyat dan bumi pertiwi. Prabowo dan Purbaya, duet pembawa getaran baru. Ketika Prabowo mulai menata ulang orientasi ekonomi dan pertahanan Indonesia, banyak analis dunia terkejut. Langkah Indonesia keluar dari bayang-bayang IMF dan World Bank dianggap berani. Namun yang lebih menarik adalah sosok Purbaya Yudi Sadewa, ekonom sekaligus spiritualis yang dikenal dekat dengan para peneliti geostrategi Asia. Ia mengusung gagasan reformasi dari dalam, bukan sekedar menolak globalisasi, tetapi membangun sistem baru yang berpijak pada kekuatan lokal, sumber daya alam, dan nilai gotong royong Nusantara. Bagi para spiritualis Nusantara, langkah ini bukan sekedar kebijakan ekonomi. Ini adalah panggilan kosmis, karena hanya bangsa yang kembali ke jati dirinya yang akan mendapat perlindungan bumi dan restu langit. 5 ciri titisan Raja Mokso Nusantara. Dan inilah bagian yang selama ini dirahasiakan oleh para leluhur. Ada 5 ciri yang disebut dalam Jangka Jayabaya dan Serat Kalatida sebagai tanda munculnya titisan Raja Mokso di Nusantara. Yang pertama, ngerti sadurunge winarah. Ia tahu sesuatu sebelum diajarkan. Titisan Raja Mokso memiliki intuisi tinggi, mampu membaca arah zaman sebelum orang lain menyadarinya. Dalam konteks sekarang, kita melihat pemimpin yang berani mengambil keputusan strategis tanpa menunggu persetujuan dunia luar. Yang kedua, orang ngaku ratu nanging disembah alam. Ia tidak mencari kehormatan, tapi alam semesta menunduk padanya. Dalam tradisi Jawa, ini berarti pemimpin yang rendah hati tapi berwibawa. Kata-katanya menenangkan, tindakannya mengguncang. Ketiga, duweni doyo panguripan. Ia membawa kehidupan bagi tanah dan rakyatnya. Titisan Raja Mokso akan memulihkan kesuburan tanah, menstabilkan cuaca, dan membuka jalan rezeki bagi rakyat kecil. Menariknya, program ekonomi baru Indonesia justru difokuskan pada pangan, energi, dan air. 3 unsur yang dalam filosofi Jawa adalah simbol Tri Pramana atau sumber kehidupan. Yang keempat, bakal ngetokake doyo pangroso bangsa. Ia membangkitkan rasa cinta tanah air dan kesadaran spiritual kolektif. Perubahan ini tidak terlihat dalam angka-angka ekonomi, tapi terasa dalam hati rakyat. Semakin banyak orang yang sadar bahwa bangsa ini punya misi besar. Yang kelima, ora metu saka keraton nanging saka panggonan kang ora kiniro. Ia muncul dari tempat yang tak disangka-sangka. Artinya, sang titisan bisa berasal dari kalangan sederhana, tetapi membawa semangat besar yang mengguncang dunia. Nusantara sebagai poros baru dunia. Dunia kini bergerak menuju titik perubahan besar. Negara adidaya mulai kehilangan kendali atas energi, pangan, dan informasi. Sementara Indonesia diam-diam menjadi poros keseimbangan baru. Kekayaan nikel, emas, dan hasil bumi kita bukan hanya sumber ekonomi, tetapi simbol kekuatan bumi Nusantara yang kembali aktif.
Dalam pandangan spiritual Jawa, tanah ini memiliki getar anasir, energi bumi yang hidup, dan energi itu baru aktif ketika pemimpin sejati muncul yang manunggal dengan tanah airnya. Itulah sebabnya ketika Prabowo dan Purbaya mulai memutus ketergantungan terhadap sistem global, banyak spiritualis melihat inilah saat bumi Nusantara bernafas kembali. Ramalan tentang 2026 dalam beberapa naskah kuno seperti Serat Musyarar dan Jayabaya tertulis bahwa ketika dua matahari tampak di langit adalah pertanda Raja Mokso akan turun menitis. Fenomena itu dimaknai bukan secara harfiah tetapi sanepo atau simbolik. Dua matahari adalah dua pemimpin besar yang bersinar dalam satu masa. Dan tahun 2026 menurut perhitungan para spiritualis Jawa adalah masa Poncolimo Manunggal, periode di mana 5 unsur tanah, air, api, udara, dan ether menyatu kembali di wilayah timur dunia. Banyak yang meyakini pada masa itu kesadaran kolektif rakyat Indonesia akan naik, seolah ada tangan tak terlihat yang membimbing bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri. Itulah sebabnya banyak pertanda muncul: gerhana yang beruntun, gempa yang membuka sumber air baru, dan perubahan pola cuaca yang tidak bisa dijelaskan sains. Semua ini adalah sasmito alam, pesan halus dari langit bahwa masa kebangkitan sudah dekat. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.